Baiklah, perkenalkan nama saya Noventina Marbun dengan NIM 03 2019 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ventilasi mekanik. Di mana yang pertama itu adalah pengertian dari ventilasi mekanik. Di mana pengertian dari ventilasi mekanik itu adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi untuk memberikan tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan nafas. Nah, di mana sebelum melakukan ventilasi mekanik ini terlebih dahulu dilakukan pemasangan ETT. Nah, yang kedua itu adalah tujuan dari ventilasi mekanik, di mana pemasangan dari ventilasi mekanik ini bertujuan untuk mempertahankan ventilasi alveolar dan untuk memperbaiki hipoksemia dan untuk memaksimalkan transport oksigen. Dan yang ketiga itu adalah manfaatnya, di mana manfaat dari ventilasi mekanik ini untuk mengatasi distres pernapasan dan untuk mengatasi kelelahan otot bantu nafas. Baiklah, yang keempat itu adalah indikasi dari pemasangan ventilasi mekanik, di mana indikasi pemasangan ventilasi mekanik terdiri atas beberapa. Yang pertama itu adalah pasien dengan gagal nafas, yang kedua insufisiensi jantung, yang ketiga disfungsi neurologis, dan yang keempat adalah frekuensi napas lebih dari 35 kali per menit. Baiklah, yang kelima itu adalah kontraindikasi, di mana kontraindikasi dari pemasangan ventilasi mekanik ini terdiri atas dua, yaitu kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif, di mana kontraindikasi absolut terdiri dari pasien dalam keadaan koma, yang kedua henti jantung, yang ketiga henti napas, dan yang keempat itu adalah kondisi apapun yang membutuhkan intubasi langsung. Dan yang kontraindikasi relatif tadi atas beberapa juga, yaitu yang pertama instabilitas kondisi jantung seperti shock dan membutuhkan obat-obat suportif. Yang kedua ketidakmampuan melindungi jalan nafas seperti letargi. Yang ketiga kejang, dan yang keempat adalah terdapat obstruksi di jalan nafas. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah mengenai komplikasi dari pemasangan ventilasi mekanik. Di mana komplikasi dari pemasangan ventilasi mekanik ini yaitu komplikasi saluran napas seperti aspirasi, trauma jalan nafas, kerusakan pipa suara, dislokasi pipa ETT, dan komplikasi paru yaitu seperti barotrauma, keracunan oksigen. Dan kemudian ada komplikasi sistem hemodinamik seperti penurunan curah jantung, perfusi jaringan terganggu, balance cairan positif. Yang selanjutnya itu ada komplikasi saluran cerna, kemudian gangguan fungsi ginjal, kemudian sedasi dan kelumpuhan otot nafas, dan gangguan psikososial. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah SOP dari ventilasi mekanik, di mana SOP pemasangan ventilasi mekanik itu yang pertama adalah sambungkan stop kontak dengan sumber listrik, nyalakan ventilator dengan menekan tombol on. Kemudian pasang corrugated sesuai dengan kegunaannya, seperti apakah pasiennya dewasa atau anak-anak. Setelah itu, isi humidifier dengan aqua steril, kemudian nyalakan dengan menekan tombol on. Setting ventilator sesuai dengan pesanan dokter mengenai mode, VT, frekuensi nafas, ratio, dan sebagainya. Kemudian sambungkan corrugated dengan endotrakeal yang terpasang pada pasien. Kemudian sambungkan corrugated dengan endotrakeal yang terpasang pada pasien. Setelah itu, pastikan bahwa alat resusitasi dan perlengkapan fan. Lakukan suction secara rutin, biasanya tiap 4 jam. Bila perlu, boleh dilakukan di luar jadwal. Kemudian, pastikan humidifier berfungsi dengan baik. Area yang tertampung di dalam water trap secara rutin harus dikosongkan. Rubah posisi pasien tiap 3 jam untuk postural drainase ataupun untuk pengembangan paru-paru. Selanjutnya, pastikan posisi tubing ventilator dalam keadaan tepat. Kemudian, pastikan NGT pada posisi yang benar. Lakukan aspirasi tiap 6 jam atau setiap akan memberikan nutrisi enteral.
Kemudian pemeliharaan pos pemasangan ventilator. Rendam corrugated sesudah digunakan dengan backlint selama 15 menit. Kemudian cuci, bilas, dan keringkan. Kemudian pastikan bahwa penderita selalu dimonitor fungsi pernafasannya dan saturasi oksigen. Lakukan segala tindakan dengan memperhatikan teknik aseptik dan universal precaution. Corrugated disterilkan kering dengan suhu 1000 Celcius selama 20 menit. Kemudian rendam filter dengan backlint setiap sesudah dipakai, cuci, dan keringkan. Setelah itu, kalibrasi setiap 1 tahun sekali oleh teknik perusahaan. Hubungi teknisi perusahaan bila ada masalah. Charger ventilator selama 1 kali 24 jam setiap kali sesudah pemakaian dan tiap 10 hari sekali bila ventilator tidak digunakan. Setelah di sini ada gambar dari ventilasi mekanik. Seperti yang saya pegang ini adalah humidifier di mana yang berisikan cairan aquade steril. Dan ini adalah corrugated di mana yang nantinya akan disambungkan ke rebreathing mask ataupun ke ETT. Dan yang ini adalah tabung oksigennya. Dan yang kemudian ini adalah setting di mana yang bertujuan untuk men-setting mode ventilasi mekanik sesuai dengan anjuran dari dokter. Oke, selesai.